Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi salatin nafli la anqal wa yusannu dan disunahkan. Wa yusannu dan disunahkan apa tahajjudu, salat tahajud ijma'an dengan kesepakatan ulama. Ya, sunnah hukumnya kita melaksanakan salat tahajud wa huwa lughatan raf'un naum bitakalluf, memaksa diri untuk bangun malam. Bahwa adapun tahajud, itu at-tanafulu, melakukan sholat sunnah lailan pada malam hari ba'dan naumi, yang dilakukan setelahnya tidur. Ya. Jadi wastilahan tahajud at-tanaful lailan ba'dan naumi, melaksanakan sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Qala berkata siapa Allah subhanahu wa ta'ala, qala berkata siapa Allah subhanahu wa ta'ala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, wa minal laili, dan di setengah malam, wa minal laili, dan di setengah malam, fatahajjat, maka sholat tahajudlah engkau, bihi dengan Al-Quran, ay qiraatul Quran, nafilatan, pada sholat yang menjadi tambahan atau sholat sunnah laka bagimu. Perintah Allah untuk melaksanakan sholat malam pada sholat tahajud pada malam hari. Wawarada, dan datang fi fadlihi, di dalam keutamaan tahajud, apa ahadisun, hadis-hadis kasiratun yang banyak. Dan juga di dalam hadis banyak menjelaskan tentang keutamaan dari sholat tahajud. Di antaranya wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Paling utamanya sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat pada malam hari, yaitu sholat tahajud. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail, tetapkanlah oleh diri kalian untuk selalu mendirikan sholat malam, fa innahu da'bus shalihin qablakum, karena sholat tahajud ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh, ya, dari orang-orang terdahulu. Wa qurbatun lakum, dan menjadi kurbah bagi kita, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mukaffiratun lisayyiati, dan yang akan melebur kejelekan atau keburukan-keburukan kita. Wa munhatun anil ismi, dan menghancurkan dari dosa-dosa. Wa muttaridun liddai, dan bisa menyembuhkan penyakit anil jasadi, dari jasad kita. Orang yang sering sholat malam jasadnya akan sehat, dijauhkan dari penyakit. Banyak keutamaan daripada sholat tahajud. Minha, diantaranya lagi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas absyirus salam, ya, sebarlah oleh kalian salam, wa atimut ta'am, dan berilah makanan-makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, wasalul arham, dan ikatlah tali silaturahmi, wasallu bil laili, dan sholatlah pada malam hari, wan nasu niyamun, sedangkan para manusia umumnya pada tidur.
yadkhulul jannah bisalamin, maka engkau akan masuk dalam surga dengan keselamatan. Ya. Banyak sekali dari keutamaan daripada sholat tahajud. Di sini banyak tuh cerita-cerita para ulama as-sholih. Ya, di antaranya qala Al-Qutbul Ghaus, berkata Al-Qutbul Ghaus Al-Habibullah fi nasaihi, dalam kitab nasaihnya, wa alam anna qiyamal laili min asqali syai'in 'ala nafsi. Ketahuilah bahwa melaksanakan sholat malam ini merupakan hal yang sangat berat bagi nafsu kita. Ya, paling berat yaitu melaksanakan sholat malam. Apalagi sekarang, ya, orang asyik dengan media sosialnya, orang asyik dengan televisinya, orang asyik dengan aktivitas di malam hari. Sekarang kan futsal malam hari, badminton malam hari. Mampu dia untuk melaksanakan itu, tapi untuk melaksanakan sholat malam jarang orang yang mampu, karena kaitannya dengan nafsu. Kata Al-Habibullah bin Arad, memang sangat berat. Wala siyama ba'da naum, apalagi dilakukan setelah tidur. Udah anak-anaknya tidur bangun, nah, ini sangat-sangat berat sekali. Wa innama yasiru khafiban, dan sesungguhnya itu semua akan mudah bagi kita, ringan bagi kita, bil iqtidad, dengan mempersiapkan diri, wal mudawamati, dan mengistiqomah, mendawamkan, wasabru alal masyaqqati wal mujahadati fi awil amri, dan bersabar atas ujian masyaqqat yang kita alami ketika kita melaksanakan sholat malam, dan selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam setiap perkara. Ya, maka itu semua mimba dzalika yang fatihu babul insi billahi ta'ala wa halawatil munajati lahu wa ladzatil qulubi bihi azza wa jalla. Maka Allah akan membukakan pintu kasih sayangnya kepada kita, manisnya di dalam bermunajat kepada Allah, dan lezatnya di dalam kesendirian kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keutamaan yang kita dapatkan dari melaksanakan sholat tahajud. Ya Allah, ya bagaru wa kuriha, dan dimakruhkan hukumnya. Wa kuriha, dan dimakruhkan limu'tadihi, bagi orang yang membiasakan tahajud, tarkuhu, meninggalkan tahajud. Makruh hukumnya bagi orang yang membiasakan sholat tahajud namun dia tinggalkan. Bila darurati, dengan tanpa darurat, dengan tanpa adanya alasan, ya, yang membuat dia tidak melakukan sholat tahajud. Wa ta'akkadu, dan menjadi ditekankan. Wa ta'akkadu, dan menjadi kuat. Wa ta'akkadu, dan menjadi kuat apa alla yukhilla, fa'ilnya apa alla yukhilla, untuk tidak meninggalkannya seseorang. Apa alla yukhilla, untuk tidak meninggalkannya seseorang bisolatin, dengan sholat fil laili, pada malam hari, ba'dan naumi, setelah tidur. Sangat-sangat ditekankan bagi kita untuk tidak mengosongkan waktu kita setelah tidur, yaitu dengan tidak melaksanakan sholat. Minimal 2 rakaat kita laksanakan ke sholat maghrib setelah kita bangun tidur pada malam hari. Walau rakaataini, walaupun adanya sholat itu cuma 2 rakaat. Nah, ini usahakan, ya. Jadi sangat-sangat ditekankan untuk tidak mengosongkan waktu malam hari setelah tidurnya kita dengan melaksanakan sholat pada malam hari, walaupun itu hanya 2 rakaat saja. Dan itu paling ini. Kenapa alasannya? Li'udumi fadli dzalika, karena agungnya keutamaan sholat fil lail. Karena keagungnya keutamaan sholat pada malam hari. As-sholatu bil lail ba'dan naum, ya. Karena di waktu malam itu adalah waktu
istijabatud du'a ya liqaulihi ta'ala walil khabaris sahih yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Dalam hadis sahih dijelaskan turun Allah Subhanahu wa taala wa tabaraka pada setiap malamnya ya sepertiga malam ke langit hina yabqa thulusul lail al-akhir, ketika sepertiga malam itu masih ada. Wa yaqulu, maka berkata Allah, mayad'uni fa astajibu lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabah doanya. Wa man yas'alani fa a'taihi, barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku berikan. Wa man yastaghfirani fa aghfara lahu, barang siapa minta ampun akan aku ampuni. Ya. Jadi setiap malam Allah turun ke langit dunia. Siapa yang berdoa akan aku kabul doanya. Siapa yang punya hajat akan aku kabul hajatnya. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni dosa. Wa makna yanzilu amrihi aw malaikatihi aw rahmatihi. Makna dari turun ini di sini adalah perintah Allah atau perkaranya Allah atau malaikatnya Allah atau rahmatnya Allah, bukan zatianya Allah sendiri yang turun. Tapi bagaimana mengatakan malaikat yang turun, rahmat Allah yang turun. Huwa kinayatun an mazidil qarbi al ma'nawi. Ya, ini ya pengertian dari munzil, bukan berarti Allah turun beneran ya. Wala hadda, dan tidak ada batasan. Wala hadda, dan tidak ada batasan itu wujud di ada di rakaatihi, bagi bilangan rakaat tahajud. Sedangkan bilangan rakaat tahajud itu tidak ada batasnya. Wakila, dan ada yang mengatakan hadduha, adapun batasan rakaat tahajud, hadduha adapun bilangan atau batasan bilangan rakaat tahajud itu sinta asyarata, 12 rakaat. Ya. Pendapat pertama bahwa rakaat tahajud ini tidak ada batasan, silahkan nanti mau 2 rakaat, mau 1000 rakaat silahkan. Tetapi pendapat yang kedua, bilangan dari rakaat tahajud adalah 12 rakaat. Wa ayyuksira, dan menjadi kuat, ayata'akkadu ayyuksira, atapnya ke sana. Wa yata'akkadu ayyuksira, dan ditekankan untuk memperbanyaknya seseorang. Wa ayyuksira, dan ditekankan untuk memperbanyaknya seseorang fihi, di dalam tahajudnya. Wa ayyuksira, dan ditekankan untuk memperbanyaknya seseorang fihi, di dalam tahajudnya, minad du'a, dari berdoa, wal istighfari, dan beristighfar. Wa nisbuhu, dan adapun separuh malam al-akhiru, yang akhir itu akadu, lebih ditekankan, terutama pada sepertiga malam atau setengah malam, berarti jam 12 lewat, jam 1, jam 2, jam 3 itu lebih diutamakan untuk kita berdoa dan banyak-banyak beristighfar ya. Wa afdalahu, adapun lebih utamanya mazkur minat doa wal istighfar, itu indah tasahur, itu indah sahari, ketika waktu sahur. Wa afdalahu, adapun lebih utamanya mazkur minat doa wal istighfar, lebih utamanya melaksanakan doa dan istighfar, itu indah sahari, ketika waktu sahur. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil asharihum yastaghfirun, surat Al-Dzariyat ayat ke-18. Wa bil ashari, dan pada waktu sahar, hum, adapun kaum para ulama itu yastaghfiruna, meminta ampun. Siapa kaum? Ya, mereka
ya kebiasaan para ulama kita setiap waktu sahar mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebiasaan orang-orang soleh. Udah punya belum? Ya, udah punya belum ciri kebiasaan orang-orang soleh? Kalau belum, jangan ngaku orang soleh. Apa diantaranya? Setiap waktu malam, terutama waktu sahar, dia selalu bangun malam, sholat tahajud, berdoa, dan banyak-banyak istighfar. Bil ashari hum yastaghfirun. Berat dilaksanakan, tapi keutamaannya begitu luar biasa. Kita berani untuk kerja di malam hari karena tujuan dunia, tujuan uang. Ya, kita bela-belain bekerja di malam hari, lembur sampai subuh. Kita berani membela-belain olahraga di malam hari, ya, main futsal, bulu tangkis, ya, demi kesehatan kita. Padahal ada yang lebih utama lagi yang bisa menjadi jasad kita sehat, apa? Sholat tahajud. Kita rela berani bela-belain di malam hari, ya, untuk nonton televisi, nonton pertandingan sepak bola, berani melek, ya, karena ingin menonton ya, klub idolanya menang, ya. Tapi kita tidak pernah berani untuk bela-belain agar kekasih kita senang. Nabi Muhammad SAW. Ini gitu aja, ya. Nah, ini sangat-sangat berat karena kaitannya dengan dorongan nafsu. Pada tadi Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad mengatakan ya sholat malam itu sangat berat bagi nafsu, walaupun cuma 2 rakaat, tuh kayaknya berat banget. Ya, walaupun cuma 2 rakaat dan itu tidak memakan waktu berjam-jam. 2 rakaat enggak sampai sejam, sama wudhunya paling ya sama rapi-rapi, mandi sebentar dan sebagainya, setengah jam selesai. Tapi sangat berat bagi nafsu kita untuk diajak beribadah. Caranya bagaimana? Dengan cara memudawamah dan membiasakan diri. Ya, di situ nanti Allah akan berikan kemudahan bagi kita dan kita akan bisa merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah, manisnya kita sedang berdua dengan Allah, sedang berdiskusi dengan Allah. Ini sangat berat kita lakukan. Ya, wa ayyukiza, dan atap lagi wa yata'akkadu, dan sangatlah ditekankan ayyukiza, ya, membangunkannya syakhs, membangunkannya seseorang. Wa ayyukiza, dan sangat ditekankan untuk membangunkannya seseorang, mengajaknya seseorang. Maksudnya nggak perlu dibangunin, rata-rata malam melek, ya, nonton bola lah, ya, aktivitas di malam hari diajak, ya. Wa ayyukiza, dan ditekankan untuk membangunkannya seseorang, man, pada orang, yatma'u, yang kepengen, siapa? Man yatma'u, yang disenangi atau dikepengeni, ya, diinginkan. Yatma'u, yang diinginkan, siapa? Man fi tahajjudihi, di dalam tahajudnya. Ya. Wa yudhamu, dan disunahkan apa? Qada'u naflin. Ya, jadi sangat ditekankan bagi kita untuk membangunkan orang-orang yang kita cintai agar dia selamat, untuk membangunkan dia melakukan sholat tahajud, mengajak orang-orang yang dekat dengan kita. Dalam hadis dari Muhammad SAW dikatakan, di khabar Imam Ahmad wa Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rahimallahu rajulan qama minal lail, Allah merahmati orang laki-laki yang sholat malam, fasalla wa ayqadha imra'atahu wa shollat, ya, yang dan dia membangunkan istrinya dan mengajak untuk sholat. Nah ini, ya, wa in abad, kalau memang tidak mau tuh bininya, nadhaha fi wajhiha alma, maka cipratin aja ke wajahnya pakai
air, ya bangunin, ini enggak, ya kasihan besok mau kerja dia. Nah, kalau malamnya kurang tidur besok kerjanya capek lah, sampai subuh juga kebelabas. Bangun itu ini sholat subuh, kasihan dia capek, besok kerja, ya biarin, ya ntar subuhnya kodok atau apa. Nah, ini banyak orang-orang bangun itu anaknya untuk sholat subuh, jangan besok sekolah kasihan, ya lah. Ente mau menyelamatkan dia di dunianya apa di akhirat? Justru dengan Anda membangunkan anak istri Anda untuk sholat subuh berjamaah atau sholat tahajud, berarti Anda telah menyelamatkan anak istri Anda dari siksa neraka. Ya, justru ketika Anda tidak membangunkan, berarti Anda tidak sayang dan tidak kasihan kepada anak istri Anda. Biarin tidur, katanya besok mau sekolah, yang dibangun udah biarin mau sekolah, nggak sekolahnya ngantuk, kan kebalik logika. Ya, logika yang kebalik. Jangan dibangunin sholat subuh besok kesiangan, besok sekolahnya ngantuk. Logika dari mana? Nah ini ya perlu diperhatikan bagi kita, ya, karena hadis Nabi Muhammad SAW banyak yang memerintahkan hal seperti itu. Di antaranya juga firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Baru dan disunahkan, titik pembahasan kita tentang sholat tahajud. Intinya sholat tahajud adalah sholat yang sangat ditekankan untuk kita laksanakan. Bahkan hukumnya makruh bagi orang yang biasa melaksanakan sholat tahajud namun dia meninggalkan sholat tahajud. Dan juga diusahakan bagi kita, ya, pada malam hari usahakan untuk bisa bangun malam walaupun melaksanakan hanya 2 rakaat. Ya, dan jangan lupa juga berdoa dan istighfar, ya, karena waktu-waktu tersebut waktu-waktu istijabah, di mana Allah menurunkan rahmatnya. Baru dan disunahkan apa kota unaflin mengkodok sholat sunnah mu'aqqatin yang memiliki waktu. Jika fata ketika hilang apa nafil. Ya, sunnah hukumnya mengkodok sholat sunnah yang memiliki waktu, ya memiliki waktu. Ketika sholat tersebut tertinggal atau kita tinggalkan, contohnya kalau Aidi seperti sholat sunnah Aid, warrawatibi dan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat maktubah, itu kan memiliki waktu. Wadduha dan sholat duha, ya Allah nggak duha tadi pagi ada kodok boleh, ya. Wala disababin dan tidak sholat sunnah yang memiliki sebab, ya tadi disunahkan mengkodok sholat sunnah yang memiliki waktu. Tidak disunahkan mengkodok pada sholat sunnah yang memiliki sebab. Contohnya kalkusubin seperti sholat gerhana, wa tahiyatin dan sholat tahiyat, wa sunnati wudu'in dan sholat sunnah wudu. Kita khatam. Wa man alapun siapa orang itu fatahu hilang siapa man, menghilangkan siapa man atau terhilang siapa man wirduhu. Wa man alapun siapa orang itu fatahu kehilangan siapa man apa wirduhu kebiasaannya man. Seorang yang terhilang dari dirinya kebiasaan yang dia lakukan atau tertinggal dari kebiasaan yang dia lakukan, ditinggalin di kebiasaan yang dia lakukan. Ai minan nafli al mutlaqi, yaitu dari sholat sunat mutlak, ya. Maka man syatiya duliba, maka disunahkan lahu bagaimana qada'uhu mengqada wirduhu. Wirid itu kan rutinitas kita, kebiasaan kita. Maka barang siapa yang ya ketinggalan wiridannya, ketinggalan kebiasaannya. Di sini contohnya seperti sholat sunnah mutlak. Dia biasa tuh melaksanakan sholat sunnah, satu waktu ketinggalan nggak melaksanakan sholat sunnah, maka hukumnya sunnah bagi dia untuk mengkodok, karena itu sudah merupakan jadi bagian wiridnya dia, bagian kebiasaannya dia. Ditinggalin sehari, sunnah bagi dia untuk dikodok. Wakala, dan itu seperti halnya wirduhu
Wairus sholat, ya adapun selainnya sholat. Begitu juga selain sholat, wiridan. Ente biasa habis sholat baca wiridan apa? Ya, kok satu waktu nggak ente baca, boleh itu dikodok. Ya, rutinitas dari wirid yang biasa kita baca. Kalau dalam dalail itu ada wirid-wirid yaumiyah dari Senin sampai Minggu. Nah, dalam mengamalkan dalail itu misalkan kita hari Senin ya nggak kebaca, itu dianjurkan untuk dikodok karena wirid-wirid dari dalail itu rutin ya, dibaca Senin Selasa Rabu Selasa ulang lagi. Nah, itu kalau ya dalam ijazah biasa dijazahin wirid-wirid dalail itu 1 hari bolong, nah, itu baru wajib dikodok ya untuk dikodok. Ada punya wiridan apa yang istiqomah Anda baca, tertinggal sunnah ini untuk dikodok ya. Wala hasra, dan tidak ada batasan linafli mutlaqi bagi sholat sunnah mutlak, maksudnya tidak ada batasan rakaatnya bagi sholat sunnah wala dan itu bagi syakhs ayat tasiro untuk meringkas siapa syakhs ala rakaatin atas 1 rakaat, maka boleh bagi seseorang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak 1 rakaat saja, boleh. Bitasyahudin dengan tasyahud ma'a salamin beserta salam 1 rakaat tasyahud salam. Jadi sholat sunnah mutlak itu tidak memiliki batasan rakaat. Boleh bagi kita meringkas melaksanakan sholat sunnah mutlak hanya 1 rakaat. Bila karohatin dengan tanpa kemakruhan. Bila karohatin dengan tanpa kemakruhan. Bainawa, maka apabila niat siapa syakhs seseorang, bainawa maka apabila niat siapa seseorang rokaatin pada di atas 1 rakaat, dia niat di atas lebih dari 1 rakaat. Rokaatin di atas 1 rakaat berarti lebih dari 1 rakaat. Walau maka itu bagi syakhs, bagi seorang tersebut at-tasyahudu, adapun tasyahud bi kulli rakaatain dalam setiap 2 rakaat. Maka kalau dia niat lebih dari 1 rakaat, 2 ya atau 4 atau 6, 8 dalam sholat sunnah mutlak, maka dalam 2 rakaat dianjurkan untuk bertasyahud. Wa fi salasin, dan di dalam 3 rakaat, wa arba'in, dan 4 rakaat, aksara maka lebih banyak 4, 6 ya dan lain sebagainya. Au nawa, atau niatnya seseorang qadran pada ukuran rakaat, kira-kira dari rakaat, balahu maka itu bagi dia ziyadatun, adapun menambahkan rakaat, wa naqsun, dan mengurangi rakaat. Niatnya hanya ya sekira-kira rakaat yang dia lakukan, tidak menentukan berapa rakaat ya, maka bagi dia boleh lebih dari 1, kurang dari 2, paling sedikit 1. Innuya, apabila diniatkan apa ziyadah wa naqas qablahuma, sebelum melakukan ziyadah wa naqas. Wa illa, kalau tidak nuya qablahuma batalat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya syakhs. Kalau nawa, maka apabila niat siapa syakhs ini pada 2 rakaat. Kalau nawa, maka apabila niat siapa syakhs seseorang ini pada 2 rakaat, faqama, maka melaksanakan sholat siapa seseorang bila salasatin pada 3 rakaat, sahwan dengan jalan lupa, summa tadzakkara, kemudian ingat siapa syakhs, bayang udah, maka ya duduklah siapa syakhs ya wujuban dengan jalan wajib, lupa nambah ketiga ya, maka bagi dia segera untuk duduk. Summa yaqumu, kemudian berdirilah syakhs lisyadati, karena menambahkan rakaat, insya'a, kalau menghendaki siapa syakhs pada ziyadah, pada tambahan tersebut. Summa yasjudu, kemudian sujudlah siapa syakhs atau
seseorang tersebut lisahwi karena sujud sahwi akhir sholatihi pada akhir sholatnya sahas, maka kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Wa illam yasha, dan apabila tidak menghendaki siapa sahas pada ziyadah, itu tadi kalau dia ingin menambahkan duduk dulu baru niat ziyadah. Kalau dia tidak mau menambahkan, ya ada maka duduklah siapa sahas wa tasyahhada, dan bertasyahudlah siapa sahas wa sajada, dan sujudlah siapa sahas lisahwi karena sujud sahwi wa sallama, dan duduk salam. Kalau dia tidak ingin menambahkan, ya udah duduk baca tasyahud kemudian sujud sahwi baru duduk salam. Kalau niatnya 2 rakaat tiba-tiba dia lupa menambahkan 3, ini kasusnya nambah di 3, ingat buru-buru duduk lagi, kembali lagi duduk. Kalau dia ingin niat menambahkan, ya udah diri lagi tambahkan. Tapi kalau dia tidak ingin menambahkan, ya duduk lagi, ya duduk seperti awal tadi, tasyahud kemudian baca sujud sahwi baru salam. Kalau mau nambah ya tambah, nanti akhir ditutup dengan sujud sahwi karena dia lupa. Wa yusanu, dan disunahkan lil muntanah, pilih bagi orang yang melakukan sholat sunnah lailan pada malam hari au naharan atau siang hari. Sunnah hukumnya bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah baik malam hari ataupun siang hari, apa ayyusallima, untuk berulut salamnya orang tersebut min kulli rakaataini, dari setiap 2 rakaat sunnah. Ya, bagi kita kalau ingin melaksanakan sholat sunnah apapun baik siang maupun malam, ya berulut salam dalam setiap 2 rakaat. Lil khabari al muttafiqi alaih, berdasarkan dengan hadis yang disepakati alaihi atas hadis muttafaqun alaih, yaitu sholatul lail, adapun sholat pada malam hari itu masna 2 rakaat, ya. Wa fi riwayati, dan itu di dalam riwayat sahihatin yang sahih, wan nahari, ya dengan lafaz wan naharu, sholatul laili wan nahari. Dalam riwayat lain ditambahkan sholatul laili wan nahari masna 2 rakaat. Jadi berlandaskan dengan hadis ini disunahkan pelaksanaan sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Qala, berkata Imam Nawawi fil Majmu', dalam kitab Majmu'nya, ya, italatul qiyami, adapun memanjangkan berdiri, ya, lama berdiri di dalam sholat itu afdalu, lebih utama min taksir rakaati, dari memperbanyak rakaat. Diri 2 rakaat tapi lama, nanti bacanya surat Al-Baqarah, ya, sama orang sholat sunnah 8 rakaat, ya, tapi bacanya surat pendek-pendek. Yang afdal adalah diri lama, ya, gemeteran diri lama, ya. Waqala, berkata Imam Nawawi fihi, itu di dalam Majmu'nya, fihi dalam Majmu'nya. Waqala, dan berkata Imam Nawawi fihi dalam kitab Majmu'nya, aidan, sama seperti di atas, afdalun nafli, adapun lebih utamanya sholat sunnah. Ya, berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, afdalun nafli, adapun lebih utamanya sholat sunnah itu Idul Akbar, ya, itu sholat Idul Adha. Fa asgaru, kemudian Idul Asgar. Fa khusufun, kemudian sholat khusuf gerhana matahari. Wa khusufun, dan gerhana rembulan. Fastisqaun, kemudian sholat istisqa. Fawitrun, kemudian sholat witir. Faraqata fajrin, kemudian 2 rakaat fajar. Fabaqiyatur rawatib, dan sholat rawatib. Ini tuntutan yang afdal di dalam sholat sunnah menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya. Fajami'uha, maka adapun keseluruhan baqiyah itu fi martabatin, di dalam tingkatan wahidatin, yang satu, dalam satu tingkatan, ya, ya, di dalam sholat rawatib.
Farraqat tarawihu, maka kemudian sholat tarawih. Baru tanya lagi. Wa duha, maka sholat duha. Wa raqatat tawafi, maka 2 rakaat tawaf. Wa tahiyyati, dan sholat 2 tahiyat. Wal ikhrami, dan 2 rakaat sholat ikhram. Wal wudu'i, 2 rakaat sholat wudu. Ini urutan sholat sunnah yang paling afdal. Faidatun, penting untuk kita pahami ya, fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita. Nah, kita mengikuti pendapat ini ya, ini pendapat yang paling kuat ya. Amma sholatul al-ma'rufat, adapun sholat yang biasa dikenal. Amma sholatu, adapun sholat al-ma'rufat yang dikenal, apa sholat Lailatul Gharaib, pada malam Raghaib ya, yaitu permulaan Jumat pada bulan Rajab. Jumat permulaan pada bulan Rajab itu biasa tuh ya. Salat sunnah Raghaib yaitu Jumat ya, permulaan dari bulan Rajab. Salat sunnah Raghaib ya, yang kalau masuk bulan Rajab nih pada Jumat pertama tuh ya. Tuh bagaimana? Nanti di sini jelaskan. Wanis bi Sya'bana, dan sholat malam nisfu Sya'ban. Wa yauma Asyura, dan sholat pada hari Asyura. Hukumnya khobarnya amma sholatul ma'ruf itu bid'atun, itu bid'atun, maka hukumnya bid'ah qabihatun, yang jelek, bid'ah yang tidak baik. Salat Raghaib, salat sunnah nisfu Sya'ban, salat yaumul Asyura, hukumnya bid'atun qabihatun ya. Qala al-mu'allif fi irsyadil ibad wa minal bid'ah al-madhmumah. Dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan dari bid'ah yang tercela, allati yaksimu fa'iluha, yang mana orang yang mengerjakan berdosa, wajibu ala wilayatil amri, dan wajib untuk memerintahkan man ufailiha, mencegah orang yang melakukan sholat tersebut, hal tersebut, yaitu sholatul Raghaib isnata asyarata rakaatan ya, 12 rakaat bainal isya'aini, di antara maghrib dan isya, lailata awali Jum'ah min Rajab, pada permulaan malam hari Jumat dari bulan Rajab. Wa sholatu lailatan nisfi Sya'ban, dan sholat malam nisfu Sya'ban mi'ata rakaatin, 100 rakaat. Wa sholata akhir Jum'ah, dan sholat akhir Jumat min Ramadan, dari bulan Ramadan, sab'ata asyar rakaatan, sebanyak 17 rakaat terakhir Jumat di bulan Ramadan. Biniyati qada'i sholatil khamsi, dengan niat mengqadha sholat 5 waktu allati lam yaqdiha, yang belum dia qadha ya. Itu bisa diqadha semua yang kita tinggalkan dengan melakukan sholat sunnah ya, 17 rakaat pada malam harinya ya, bulan Ramadan, hari Jumat, akhir Jumat dari bulan Ramadan. Dan itu kan sebagai pendapat mengatakan bisa menutupi sholat wajib yang kita tinggalkan, mengqadha. Nah, itu bid'atun madhmumatun, bid'at yang tercela di dalam kitab Irsyadul Ibad ya. Lagi wasalatu yaum Asyura arba'a rakaatin au aksar, sholat pada malam Asyura 4 rakaat atau lebih. Wasalatil al-usbu ya, sholat ketika seminggu sekali. Amma hadis wa maudhu'atun batilatun, sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan sholat-sholat tadi hukumnya hadis maudhu, batilatun, yang batal. Anda pernah belajar mustalah hadis kan? Apa hadis maudhu? Nah, itu. Ya. Nah, ini tentang hukum dari sholat tersebut. Bid'atun, maka hukum yang bid'ah, qabihatun, yang jelek, wa ahadisuha, dan adapun hadis-hadisnya dari sholat al-ma'ruf Lailatul Gharaib itu maudhu'atul, hadis maudhu ya, yang tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dibuat-buat atas nama Nabi. Qala, berkata Syekhuna, guru kami, contohnya kabani
syubhah. Berarti Imam Ibnu Syubhah wa ghairi dan selainnya, ya, beliau berkata wa akbahu dan lebih jeleknya minha dari salatil makrufah ma adapun salat tidak yang dibiasakan apa salat fi ba'dil biladi di dalam sebagian negara atau wilayah min salatil khamsi dari salat lima salat bil jumu'atil akhirati pada hari Jumat yang akhir min Ramadan dari bulan Ramadan, yaitu 5 rakaat 5 salat yang dilaksanakan pada hari Jumat akhir bulan Ramadan. Akibat sholatiha yang dilaksanakan mengiring-iringi sholat Jumat atau sholat Jumat. Roginina hale pada menyangka, ya, siapa? Aktif, ya, orang yang dia biasakan tadi. Roginina hale pada menyangka siapa orang tersebut annaha sesungguhnya sholawatil khamsi fil Jumatil akhirah, sholat 5 waktu yang dilaksanakan pada hari Jumat itu tukaffiru bisa melebur apa sholawatil khamsi sholawatil ami pada sholat 1 tahun awil umri atau 1 umur al matrukati yang ditinggalkannya. Ada sholat yang pernah dia tinggalkan dalam 1 tahun bahkan 1 umur cukup diganti dengan akhir daripada pelaksanaannya bulan Ramadan hari Jumat, ya. Wadhalika adapun itu semua sholatul khamsi itu haramun, haram hukumnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tamal juz'ul awwal min hasyati a'natit talibin wa yalihi al-juz'ani wa awwaluhu faslun fi salatil jamaah summa qala wallahu a'lam bis-shawab.